saya juga menanti-nanti harusnya Ibu Gembala ini harus ada di altar ini. Tetapi hari ini puji Tuhan Ibu sudah memulai. Karena itu mari kita beri support sama Ibu. Ya puji Tuhan, walaupun tidak sebagus-bagus mungkin, tapi semuanya antusias yang ada hari ini menikmati hadirat Tuhan oleh karena WL kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung membaca firman Tuhan yang saya ambil atau kita baca dari Yohanes pasal 6. Saya ulang kembali, Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 26 sampai 27. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kalau sudah dapat ditanyakan juga yang LCD-nya. Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Oke, karena itu agak lama, karena semua sudah mengatakan tadi amin, maka kita mari membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat dibinasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang diserahkan oleh Bapa Allah dengan materi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diberitahukan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia selesai membuat mukjizat di Galilea, yang pada saat itu anak kecil pun ini tahu adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dan 5.000 orang saat itu menikmati mukjizat yang diberikan atau yang dinyatakan oleh Yesus pada saat itu. Nah Bapak Ibu, sebagian dari 5.000 ini mengikuti Yesus, bahkan dicari Yesus. Mereka mencari dia dan mengikuti dia. Lalu Tuhan tahu mereka ini kenapa mereka mengikuti dia, dengan motivasi apa. Maka dia menyampaikan firman ini kepada mereka. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Pernyataan inilah menyakitkan hati mereka, sehingga nanti di ayat yang ke-66 mereka meninggalkan Yesus. Mereka sakit hati. Karena Yesus tahu motivasi mereka mengiring Yesus. Tujuan mereka mengiring Yesus adalah hanya ingin mendapatkan berkat-berkat yang diberikan dan yang ada kepada Yesus. Ketika saya membaca firman ini, maka saya bilang dalam hati saya, kalau begitu nanti di gereja kita buat makanan yang banyak, kita undang semua orang dan biar makanan ada banyak di gereja kita. Nanti saya bilang sama Pak Gembala, ayo Pak Gembala, ayolah panggil semua orang, kita makan-makan di gereja kita. Nanti kalau setelah mereka melihat makanan yang banyak itu, percaya banyak orang-orang yang datang ke gereja.
Bukankah hal ini juga akan terjadi, dan ini sudah saya lihat, Bapak Ibu, di berbagai denominasi gereja dan gereja-gereja tertentu mereka mengadakan seperti itu. Gak penuh tuh gereja kalau diundang makan. Yesus mengenal motivasi mereka. Mereka mengiring Yesus karena berkat-berkat yang ada pada Yesus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup, yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materi. Mereka mengikuti Yesus, bukan Yesus yang diikuti. Yang sesungguhnya mereka ikuti adalah berkat yang ada, makanan-makanan dan kelimpahan. Bukan inilah gambaran kita sebagai orang Kristen hari-hari. Yang pada ujungnya nanti ada sebuah kekecewaan kepada gerejanya, kekecewaan kepada Yesus dan Tuhan itu ketika tidak tercapai motivasi mereka yang menginginkan kesuksesan, kekayaan, dan kelimpahan tentang kehidupan. Sementara Yesus berpikirnya beda. Artinya pemikiran manusia dengan pemikiran Yesus saat itu sudah jauh berbeda. Bukankah Yesus tidak akan memberi hidup bagi mereka yang percaya? Yang 5.000 orang mampu diberikan oleh Tuhan, memberikan makanan, bahkan lebih 12 bakul. Apakah kita ini juga mengkhawatirkan kehidupan kita yang seperti itu, yang hanya bergeluh, yang hanya kita mencari kehidupan sehari-hari, dan akan bisa kita masuk dalam dosa oleh karena mencapai dan mencari kebutuhan yang kita sehari-hari? Ada orang yang berdosa karena untuk kebutuhan hidup sendiri. Ada banyak orang yang mencari kelimpahan hidup dan hidup dengan dosa. Mereka tidak tahu apa maksud tujuan Allah datang, dan Yesus Kristus itu datang bagi mereka. Allah itu sebenarnya maunya apa dalam hidup kita? Ketika kita merenungkan firman ini, lalu kita berkata, apa maunya Tuhan Yesus datang ke dunia? Apa maunya Dia datang kepadaku dan kepada kita semua? Pernah nggak kita merenungkan itu? Kalau hanya melulu satu sisi tentang kehidupan dan kebutuhan hidup, maka Tuhan mengatakan tidak. Itu bukan tujuan utama. Lalu apa tujuan utama yang Tuhan mau? Allah mau manusia itu sesungguhnya memberikan diri mengabdi kepada Allah, membawa dirinya kepada Allah dan mengikuti Dia. Tuhan mau kita ini sesungguhnya, ayo ikut saya, mengabdi kepada saya, dan mengabdi kepada kerajaan Allah itu. Dalam pengabdian tidaklah gampang, kata Yesus. Dia mengatakan apa? Kamu harus menderita dan memikul salib. Kalau tidak kita mendengarkan akan hal ini, Bapak Ibu, banyak orang yang mulai mundur ke belakang.
Kenapa? Siapa yang mau menderita? Sementara saya berpikir dalam benak saya mengikuti Engkau Yesus supaya saya tidak menderita. Tapi kenapa Engkau bilang aku menderita dan mengikut salib? Ini juga gambaran yang ada hari-hari ini. Manusia itu maunya berkat, tapi tidak mau menderita. Maunya diberkati, tapi tidak mau mengabdikan diri kepada Allah. Inilah yang terjadi di zamannya Yesus. Banyak orang yang tidak mengikuti Yesus setelah mereka mendengar firman yang disampaikan. Bukan saja Tuhan Yesus tidak mampu memberikan semua. Gampang bagi kita dan gampangnya bagi Tuhan ketika kita melihat mukjizat Allah. Maka Dia mengatakan, kamu tidak melihat mukjizat yang saya buat, tetapi kamu merasakan makanan yang kamu makan. Ketika kita melihat mukjizat itu, tidak mungkin bagi manusia. Dan inilah yang harusnya kita lihat. Di sisi mana Tuhan mau kita melihat mukjizat Allah itu sudah ada. Ketika hanya 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Dan ini telah terbutakan hati orang-orang saat itu. Mereka hanya melihat makanan. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita puas-puas. Makanya tadi saya bilang sama Pak Gembala, ayo Pak Gembala, puas-puaskan semua. Yang artinya adalah pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak akan bisa. Kita puas dengan materi yang kita miliki. Jasmani yang kita puas, tetapi rohani kita adalah merosot. Inilah yang terjadi pada hari-hari ini. Boleh Bapak Ibu, kita melihat orang Kristen yang tidak menjadi contoh. Yang Allah mau bagi kita apa yang sesungguhnya. Allah datang untuk menyucikan hidup kita dari dosa. Allah datang, Yesus datang melepaskan kita dari dosa. Tapi kenapa kita sering berdosa? Sementara kita mengatakan saya pengikut Kristus. Tuhan mau melepaskan kita dari kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Tapi kenapa kita masih hidup dalam kejahatan? Pertanyaan ini yang sering terjadi dalam hidup saya. Saya mengatakan aku sudah mengikuti Yesus Kristus, tapi berat bagi saya meninggalkan dunia saya. Tetapi sebenarnya Yesus datang mati dan darahnya tercurah dalam hal apa? Kita mau hidup kita dilepaskan dari kebiasaan dosa, melepaskan kita diambil dari kebiasaan dosa, disucikan dari dosa, dilepaskan dari kejahatan. Dan kita mau diubah menjadi manusia. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen ini sudah menjadi baru? Yang hanya datang ke gereja membaca firman Tuhan, setelah itu selesai dan berbuat lagi hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan mau kita itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan dan diperbaharui menjadi baru. Agar kita mampu mengasihi Allah dengan sepenuh hati,
Karena dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah ketika kita hidup dalam kubangan dosa? Berbuat dosa adalah menyakiti hati Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah, mencintai Allah, tapi kita masih hidup dalam kejahatan? Ini tujuan utama Allah, mengambil manusia dan diubahkan menjadi baru. Ini kita tidak mengerti apa tujuan saya mengikuti Yesus. Mengiring Yesus seperti apa yang dia perbuat, itu yang harus kita. Mengasihi Allah, melakukan kehendak-Nya. Mencintai Tuhan, melakukan segala perintah. Bukan kita sudah banyak berbuat contoh dan sering kita beribadah, tapi buah-buahnya tidak ada. Kita harus merenungkan dalam hidup kita, ada nggak kita yang hidup dengan kerendahan hati, yang telah diubah? Adakah kita tidak hidup dalam keangkuhan yang sudah diubah menjadi baru oleh Yesus? Kita harus introspeksi. Hal kecil bagi Tuhan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan di sini juga Bapak Ibu, saya meneteskan air mata setiap waktu untuk memikirkan keluarga, untuk memberikan mereka kebutuhan. Bukan tidak kita butuh, tetapi ketika kita melihat mukjizat Yesus yang diperbuat, maka yakinlah kita bisa hidup bersama Dia. Jangan harus melulu makanan dan minuman, dan itu terus yang kita pikirkan. Sampai-sampai kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Karena ya itu terus. Pengikut Kristus adalah lihat dari buah, karena mereka diperbaharui menjadi baru. Dan oleh karena menjadi baru, mampulah kita bisa berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, beri ini. Yakin Bapak Ibu, ya, kalau masalah hanya makan dan minum, bacalah firman yang sudah Tuhan buat mukjizat yang besar. Tuhan aja bisa membuat makanan yang hanya sedikit. Maka itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang seperti yang saya sampaikan hari kemarin. Jangan kita hidup dalam apatis, yang cuek, hidup cuek dengan keagamaan kita. Merasa kita sudah diberkati, diselamatkan, ya udah selamat aja. Ya, enggak Bapak Ibu. Harus datang kepada Tuhan dan tunduk menyerahkan diri. Jika tidak, enggak bisa. Karena dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dunia ini tidak ada penderitaan. Semuanya baik-baik saja. Tidak. Tetapi dipenuhi oleh penderitaan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka itulah kekuatan yang ada. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Biarkanlah Tuhan yang terus menolong kita dan Roh Kudus membawa kita dalam pengertian lebih lagi mencintai Tuhan dari segala apa yang ada dalam muka bumi. Lebih mencintai Tuhan daripada apa yang kita inginkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan mau. Pengorbanan Kristus dan disia-siakan. Darah dan kematian yang disia-siakan. Ambil dan berpegang teguh kepada Dia. Katakan, aku mengasihi Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Aku mengasihi
lagi mencintai Tuhan, mengasihi Allah.